Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 dengan materi alkaloid indol. Di sini kami akan membahas beberapa permasalahan dari teman-teman. Yang sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kami beranggotakan 4 orang. Itu ada Ermawati dengan NIM 002, Erma Johar NIM 031, Wisliana NIM 060, dan Nadia Kotrunada dengan NIM 073. Baiklah, kami akan memulai permasalahan yang pertama. Next. Oke, kepada Ermawati kami persilakan. Baiklah, permasalahan pertama yaitu dari saya. Permasalahan saya, pada blok saya itu terdapat sintesis tetrat turunan indol siklik pada gambar 13A dari triptamin dan beta oksoditioester. Nah, permasalahan saya itu bagaimana sintesis turunan indol tersebut. Pada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Erma ingin mencoba menjawab. Ya, disilakan, Erma. Oke, sebentar. Nah, jadi baiklah, di sini saya akan maaf. Ini ya kok nge-lag sebentar. Oke. Taruh mana ya tadi? Nih, baiklah, saya di sini ingin mencoba menjawab jadi permasalahan dari Ermawati. Jadi memang menurut saya sintetis tetraturunan indol siklik ini pada gambar yang ada menunjukkan tritaminnya itu tuh, dan ada beta oksodioester yang mana dilanjutkan melalui tioamida yang berhasil dilakukan dari laboratorium. Nah, biasanya penggunaan indium ini klorida ini dan asam asam trifluoroasetat ini dan diklorometana untuk siklilisasi memfasilitasi konversi cepat tioamida menjadi turunan dari indol. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Erma. Tapi di sini saya merasa jawaban Erma itu kurang lengkap. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan. Saya Ermawati mau mencoba menambahkan. Ya, dipersilakan, Miss. Nah, jadi penggunaan indium klorida ini dan asam TFA ini di klorometana itu ialah untuk disiklisasi memfasilitasi konversi yang cepat tioamida menjadi turunan indol. Nah, di sini saya sedikit menambahkan bahwa selanjutnya itu terjadi reaksi 1,indol dan ketena S-asetal yang mana menggunakan asam Lewis ringan dalam pelarut kondisi bebas untuk mendapatkan bis dan tris indoli ketones dan alkohol. Sehingga terbentuklah suatu turunan indol. Begitu, Erma. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari saudari Erma dan Wisliana. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya sintesis tetraturunan indol siklik itu yang pada gambar 13A tadi itu melalui tioamida berhasil dilakukan dari laboratorium. Nah, penggunaan indium klorida itu klorida dan asam trifluoroasetat diklorometana untuk disiklisasi memfasilitasi konversi yang cepat. Nah, selanjutnya itu reaksi 1 indol dan ketana itu
menggunakan asam Lewis ringan atau NCl3 dalam pelarut. Nah, kondisi bebas untuk mendapatkan bis dan tris indol keton itu dan keton dan merit alkaloid tersebut sehingga terbentuklah suatu turunan indol. Sekian permasalahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ermawati. Sangat bagus sekali permasalahannya. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Next. Oke, ini permasalahan dari Erma Johar. Baiklah, di sini saya akan membacakan permasalahan dari saya, yaitu pada cincin indol juga dikenal sebagai bioisosteres dan memiliki kimia dan fisik yang mirip dengan molekul biologis. Nah, bagaimana sebenarnya proses kerja cincin indol ini hingga dapat jadi bioisosteres? Baik, pada teman-teman yang ingin menjawab, Erma persilakan. Adakah teman-teman yang ingin? Saya Erma. Ya, Saya dipersilakan. Mah. Miss Liana boleh. Nah, jadi pada cincin indol itu kan juga dikenal sebagai bioisosteres dan mempunyai kimia dan fisik yang mirip dengan molekul biologis. Nah, pada kesamaan inilah yang digunakan dalam pengembangan prototipe obat yang mana berguna untuk meningkatkan aktivitas farmakologi dan mengoptimalkan profil farmakokinetik. Nah, dalam studi lain juga mengatakan tentang penilaian farmakologis benzofuran dan tienopirol menyebabkan molekul bioisosterik yang mempunyai aktivitas. Wisana, ini mikrofonnya udah selesai? Sudah, Wis? Teman, tadi mendengar suara saya tidak? Yang terakhir, tadi yang terakhirnya Wis belum itu. Coba yang bagian terakhir boleh diulangin. Nah, jadi dalam studi lain juga mengatakan bahwa tentang penilaian farmakologis benzofuran dan tienopirol menyebabkan molekul bioisosterik ini mempunyai aktivitas seperti dimetiltriptamin. Nah, jadi begitu, Erma Johar. Oke, baik. Terima kasih untuk Silana, namun permasalahan di sini kurang mengena terhadap jawaban yang ingin saya inginkan. Mungkin teman-teman yang lain dari Ermawati atau Nadia ingin menambahkan? Baiklah, saya Erma. Ya, dipersilakan Nadia. Baiklah, di sini saya Nadia Koturunada Tohiri ingin mencoba melengkapi jawaban Wisliana tadi untuk permasalahan dari Erma Johar. Dari yang sudah Wisliana jelaskan tadi itu dengan benzotiopenes dan 3 indenal kilamines itu menunjukkan bahwa untuk senyawa yang tidak memiliki substituen cincin, kemampuan untuk bertindak sebagai agonis pada fundos tikus hampir sama dengan triptamines seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Nadia. Jadi memang hampir benar nih jawaban Wisliana dengan Nadia udah saling menambahkan. Jadi cincin indol ini juga dikenal dengan bioisosteres yang mana yang memiliki kimia fisik yang mirip dengan molekul. Nah, kesamaan ini digunakan untuk apa? Dalam pengembangan prototipe obat yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas yang biasanya itu dalam farmakologi maupun juga mengoptimalkan profil farmakokinetik. Dalam studi lain juga seperti penilaian farmakologis benzo. Nah, juga seperti benzotripenes ini biasanya menunjukkan bahwa untuk senyawa yang tidak memiliki substituen cincin, nah kemampuan untuk bertindak sebagai agonologis dan fundus itu hampir sama dengan triptamines. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Kepada Wisliana, next. Oke, pada Wisliana kami persilakan. Baik, nah di sini saya lanjutkan pada permasalahan saya. Nah, yang mana pada uji kandungan metabolit sekunder dari ekstrak metanol daun surian di sebuah artikel itu telah memperlihatkan bahwa ekstrak metanol daun surian itu mengandung alkaloid, flavonoid, polifenol, dan terpenoid. Nah, semua metabolit tersebut mempunyai kemampuan untuk meredam
2,2 dipenil 1 pikirhidrazil atau DPPH. Nah, senyawa alkaloid terutama indol ini mempunyai kemampuan untuk menghentikan reaksi antara radikal bebas secara efisien. Nah, apakah hubungan indol terhadap peredaman radikal bebas di sini dan apakah berhubungan dengan aktivitas antioksidan? Nah, bagi teman-teman, adakah yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Baiklah, saya ingin mencoba menjawab, Wis. Ya, silakan Nadia. Jadikan uji aktivitas antioksidan dari ekstrak daun suri itu dilakukan melalui reaksi perendaman radikal 2,2 dipenil 3 pikrihidrazil. Nah, radikal bebas dikenal dengan faktor utama dalam kerusakan biologi. Dengan DPH digunakan untuk mengevaluasi aktivitas peredaman radikal bebas dari suatu antioksidan alami. Jadi, DPH yang merupakan suatu molekul radikal bebas dengan warna ungu dapat berubah menjadi senyawa yang stabil dengan warna kuning oleh reaksi dengan antioksidan, di mana antioksidan ini memberikan suatu elektronnya pada DPPH sehingga terjadi peredaman pada radikal bebas DPPH tersebut. Nah, uji DPPH merupakan metode yang mudah untuk menapis sejumlah kecil molekul antioksidan karena reaksi dapat diamati secara visual menggunakan KLT atau juga intensitasnya dapat dianalisis melalui spektrometri sederhana seperti itu. Oh, baik, terima kasih kepada Saudari Nadia atas jawabannya. Tetapi di sini menurut saya jawaban dari Nadia ini kurang lengkap. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin mencoba menambahkan dari Nadia? Ya, Wis. Silakan Ermawati. Baiklah, saya ingin menambahkan jawaban dari Nadia tadi. Nah, jadi sifat antioksidan dari flavonoid itu berasal dari kemampuan untuk mentransfer sebuah elektron ke senyawa radikal bebas dan juga membentuk kompleks dengan logam. Nah, kedua mekanisme itu membuat flavonoid memiliki beberapa efek, antaranya itu menghambat peroksidasi lipid, terus menekan kerusakan jaringan oleh radikal bebas, dan menghambat aktivitas beberapa enzim. Nah, senyawa alkaloid, terutama indol, memiliki kemampuan untuk menghentikan reaksi rantai radikal bebas secara efisien. Sehingga radikal turunan dari senyawa amina ini memiliki tahap terminasi yang sangat lemah. Seperti itu, Wis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia dan Ermawati, jawabannya sudah lengkap. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa uji aktivitas antioksidan dari ekstra daun surian ini dilakukan melalui reaksi peredaman dengan DPPH. Nah, yang mana radikal bebas ini dikenal sebagai faktor utama dalam kerusakan biologi dan DPPH ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas peredaman radikal bebas dari suatu antioksidan alami, yang mana DPPH ini merupakan suatu molekul radikal bebas dengan warna ungu, yang mana dia bisa berubah menjadi senyawa yang stabil dengan warna kuning oleh reaksi antioksidan, di mana antioksidan ini memberikan satu elektronnya pada DPPH sehingga terjadi peredaman pada radikal bebas DPPH. Nah, juga sifat antioksidan dari flavonoid ini berasal dari kemampuan untuk mentransfer sebuah elektron ke senyawa radikal bebas dan juga membentuk kompleks dengan logam. Nah, kedua mekanisme yang tadi membuat flavonoid ini mempunyai beberapa efek yang mana bisa menghambat peroksidasi lipid, menekan kerusakan jaringan oleh radikal bebas, dan menghambat aktivitas beberapa enzim. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa alkaloid itu, terutama indol, mempunyai kemampuan untuk menghentikan reaksi rantai radikal bebas secara efisien. Nah, saya kembalikan kepada permasalahan selanjutnya.
Oke, baik. Terima kasih. Ini sangat bagus sekali permasalahannya. Kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Nadia. Pada Nadia, kami persilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya ini yang menjadi permasalahan terakhir adalah permasalahan dari saya sendiri, Nadia Koturunada Tohiri dengan NIM 073. Nah, permasalahan saya di sini adalah alkaloid indol itu menunjukkan berbagai aktivitas biologis. Pertama itu seperti antimikroba, anti kanker, anti inflamasi, dan antioksidan. Kemudian ada antibakteri dan anti insektisida. Nah, bagaimana analisis SAR atau struktur aktivitas relationship untuk memahami mekanisme aktivitas antibakteri untuk indol ini, untuk DKPS alkaloid indol dikotopiperazin. Kepada teman-teman yang ingin membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, silahkan. Saya Nat. Ya, silakan Irma. Baiklah, saya izin menjawab. Jadi, analisis SAR ini penting untuk memahami mekanisme aktivitas antibakteri untuk indol DKPS. Nah, mula-mula kerangka DKP indol ini yang terdiri dari 2 inti, sebuah indol dan diketopiperazin itu terbukti penting untuk aktivitas antimikroba. Nah, sebagian besar DKP indol ini menunjukkan aktivitas yang baik, lalu perubahan kerangka sangat mempengaruhi aktivitas antibakteri. Mungkin hanya itu dari saya, Nat. Baiklah, namun saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari Ermawati. Namun saya merasa jawaban dari Ermawati ini belum mengena secara keseluruhan dari permasalahan yang saya ajukan. Jadi barangkali teman-teman yang ingin melengkapi, disilahkan. Erma, ingin mencoba Nadia? Ya, silahkan Erma. Nah, jadi memang untuk jadi memang menambahkan sedikit. Jadi memang sebagian besar bakteri yang diuji itu adalah pentasiklis 2A, 2S. Itu tergabung lebih aktif daripada spiropentasiklis, yang mana memang 5A sampai 5 itu tetapi 2A dengan 2F ini aktif untuk dalam inhibitor yang lebih lemah dibandingkan senyawa cincin terbuka yang tadi triprostatin 3A sampai 3D tadi. Nah, dan juga namun untuk senyawa spiro pentasiklis ini 4A sampai 4D itu menunjukkan aktivitas yang lebih baik daripada cincin terbuka di nomor 1A sampai 1E kalau nggak salah. Terus juga dan menyatu pentasiklisnya dari 2A sampai 2F itu sehingga nanti cincin terbuka prostatin itu senyawa 3 sampai 3D itu lebih aktif dari 1A dan 1E. Jadi ketiga itu tuh, nah jadi substituen yang posisinya itu tidak berpengaruh secara signifikan untuk aktivitas antimikroba. Untuk indolnya itu yang spiro DKPS tadi itu memang substituen itu alkil meningkatkan aktivitas antibakteri. Sedangkan untuk substituen yang aromatik menurunkan aktivitas antibakteri. Dan juga ada sedikit tambahan. Nah, hasil dari beberapa informasi yang berguna banyak untuk pekerja-pekerja di masa depan sehingga dapat lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan Ermawati dan Erma Johar, sehingga dari permasalahan saya kali ini dapat saya simpulkan bahwa untuk mekanismenya itu mula-mula kerangka DKP indol yang terdiri dari dua inti, sebuah indol dengan diketopiperazin itu terbukti penting untuk aktivitas antimikroba. Sebagian besar DKP indol menunjukkan aktivitas yang baik, lalu perubahan kerangka sangat mempengaruhi aktivitas antibakteri. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Nadia, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah memberikan permasalahan dan telah menjawab. Berakhirlah sudah diskusi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.